Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, macam-macam penyakit hati dan cara mencegahnya menurut Islam. Dalam hidup, kita mengenal 3 macam jenis penyakit, yaitu penyakit hati atau rohani, penyakit jiwa atau psikis, dan penyakit fisik atau jasmani. Ketiganya sama-sama tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Di antara ketiga penyakit ini yang sulit sekali dibedakan adalah penyakit hati. Sebab menurut Islam, orang yang punya penyakit hati, maka hatinya akan gelap dan sulit menerima cahaya kebenaran yang masuk. Tanda-tanda seseorang yang punya penyakit hati atau rohani adalah ketika kita tidak lagi merasakan malu ketika bermaksiat, dan tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Lantas apa penyakit hati itu menurut Islam, dan apa saja penyebabnya? Dalam salah satu firman Allah telah dijelaskan tentang hati manusia yang memiliki penyakit. Salah satunya ada pada surat Al-Baqarah ayat 10 sebagai berikut. Di dalam hati atau rohani mereka ada penyakit. Kemudian Allah menambahkan penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Dr. Hamzah Yakub mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin, memberikan 3 definisi tentang penyakit hati atau rohani. Antara lain adalah: 1. Penyakit rohani adalah sifat buruk dan merusak dalam batin manusia yang mengganggu kebahagiaan. 2. Penyakit rohani adalah sikap mental yang buruk, merusak, dan merintangi pribadi memperoleh keridhaan dari Allah. 3. Penyakit rohani adalah sifat dan sikap dalam hati yang tidak diridhoi Allah. Sifat dan sikap mental yang cenderung mendorong pribadi melakukan perbuatan buruk dan merusak. Imam Ghazali menjelaskan bahwa budi pekerti yang buruk itu adalah penyakit hati yang dapat menghilangkan kehidupan pribadi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyakit hati adalah adanya sikap dan sifat yang buruk dalam rohani seorang manusia, yang mendorong ia untuk melakukan hal-hal yang buruk dan dapat merusak kebahagiaan, serta menghalangi ia mendapatkan ridho dari Allah. Penyakit hati juga telah dijelaskan oleh Allah dalam beberapa firman-Nya berikut. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Dari beberapa ayat tersebut, maka sebenarnya dalam diri manusia sendiri memang sudah ada bibit penyakit. Allah telah memberikan beberapa sifat dasar atau sifat naluriah manusia. Tetapi Allah tidak menyukai jika sifat buruk itu berkembang dalam diri manusia. Sehingga, sebagai umat muslim, maka harus dapat mengantisipasi agar bibit penyakit dalam hati kita tidak berkembang dan menyebar luas dalam diri kita. Adapun penyakit hati tidak akan timbul jika tidak ada sebab yang memicu munculnya gejala-gejala penyakit tersebut yang antara lain adalah: pertama, nafsu atau syahwat, yaitu keinginan yang timbul dari jiwa hewani yang sering bertentangan dengan hukum suci atau fitrah kebenaran. Lawan dari nafsu adalah akal. Keduanya saling bertentangan. Akal selalu dapat membedakan antara baik dan buruk, sedangkan nafsu selalu memilih hal-hal yang buruk. Kedua, setan, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Setan inilah yang selalu berusaha menggoda manusia di setiap kesempatan, agar manusia masuk ke dalam kemungkaran dan kesesatan. Ketiga, hati atau rohani yang tidak diberi makan. Dalam Al-Quran telah dijelaskan, bahwasanya makanan rohani adalah mawidoh hasanah, yang mana sesuai dengan yang dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 57 berikut. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Adapun macam-macam penyakit rohani adalah sebagai berikut. 1. Takabur atau sombong, yaitu kecenderungan pribadi jiwa yang selalu merasa lebih baik dan lebih tinggi daripada orang lain, dan cenderung merendahkan orang lain. 2. Riya atau pamer, yaitu memperlihatkan amal kebaikan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ikhlas mengharap keridhaan Allah. 3. Hasud atau iri hati, yaitu kondisi di mana seseorang tidak menyukai jika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah.
dan akan bahagia jika melihat orang lain dalam kesulitan. 4. Bakhil atau pelit, yaitu rasa enggan untuk memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan. 5. Korupsi, sama dengan mencuri, yaitu mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar dan tidak sah. Jadi, penyakit hati menurut Islam sendiri merupakan penyakit yang asalnya dari dalam diri manusia. Penyakit hati akan menyebabkan seorang akan jauh dari Allah, mengganggu ketenangan hati, dan juga merugikan diri sendiri. Penyakit hati dapat dicegah dengan selalu bermuhasabah atau introspeksi diri, taubat kepada Allah, memperbaiki iman, berkumpul dengan orang soleh, dan selalu menghiasi diri dengan budi pekerti yang baik, sehingga kita dapat mengontrol diri sendiri agar penyakit hati tidak mengendap di dalam diri. Itulah sekilas tentang macam-macam penyakit hati yang wajib kita hindari. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jika ada pernyataan yang kurang pas ataupun salah, semuanya adalah murni kekurangan kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.